di hamba-hamba Allah yang kelak akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita bisa meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Setelah kita membahas bab tentang wakaf, di mana wakaf adalah kita memberikan sesuatu, harta atau apapun yang kita gunakan untuk pahala yang bisa mengalir. Seperti kita membangun masjid atau ikut serta dalam pembangunan tempat ibadah atau tempat-tempat pendidikan. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kita sekarang membahas tentang hibah, umrah dan ruqbah. Apakah bedanya antara hibah, umrah dan ruqbah? Semuanya itu sama, hibah. Hanya persyaratannya yang berbeda. Hibah adalah pemberian seseorang dari sebagian harta miliknya dengan tujuan untuk kebaikan. Baik itu diberikan kepada suatu lembaga atau diberikan kepada perorangan, termasuk kepada keturunan orang yang memiliki hubungan darah. Sebagian harta kita berikan, satu tujuannya mardatillah, mengharap ridha Allah. Itulah hibah. Apabila hibah itu telah diberikan, maka haram seorang muslim menarik kembali hibahnya, kecuali jika hibah itu diberikan oleh orang tua kepada anak. Maka jika ada alasan syar'i, hibah yang telah diberikan kepada anak boleh ditarik kembali. Itulah hibah. Sebelum saya uraikan di hadis nomor 954 tadi, coba kita lihat hadis nomor 956-nya. Wa 'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Seseorang yang menarik kembali hadiahnya, jadi sudah diberikan hadiah kepada orang lain, ditarik kembali hadiahnya, maka seakan-akan diibaratkan oleh Rasul seperti anjing yang memuntahkan makanannya, lalu makanan itu dimakan kembali, muntahan itu dimakan kembali. Muttafaqun alaih, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Atau dalam lafaz lain dengan kalimat wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Imam lain dari Imam Bukhari dikatakan laisa lana mathalus saw, tidaklah pantas bagi kami untuk mengambil sesuatu yang pernah diberikan hadiah kepada orang lain. Alladzi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma yarji'u fi qai'ihi. Perumpamaan seorang yahillu li rajulin muslim ayya'tiyal atiyata thumma yarji'a fiha. Tidak halal bagi seorang mukmin jika telah memberikan suatu hibah, suatu hadiah di anaknya, itu tidak mutlak bahwasanya setiap dia memberi boleh ditarik, tidak. Kapan orang tua boleh menarik kembali hibahnya kepada anak? Jika orang tua berlaku tidak adil terhadap anak-anaknya. Apabila sudah berlaku adil, maka tetap tidak boleh. Sudah menjadi milik anak-anaknya. Inilah yang dimaksud dengan hibah, pemberian seseorang kepada orang lain, baik itu kepada anak, kepada famili, kepada orang yang dicintai, atau kepada siapapun, lembaga, yayasan, apapun. Apabila sudah diberikan mutlak menjadi miliknya, nggak boleh ditarik kembali. Bagaimana dengan umrah? Bagaimana dengan ruqbah? Umrah sama dengan hadiah. Hanya umrah itu diniatkan memberikan hadiah sebagai fasilitas yang boleh dimiliki, yang boleh dimanfaatkan sepanjang orang yang diberi itu masih hidup dan tidak bisa diwariskan kepada ahli waris si penerima. Contoh, saya punya rumah 2.
Qadarullah, rumah yang satu saya tempatin dengan keluarga. Ada rumah yang satu nganggur. Ada saudara saya yang belum punya rumah. Kalau saya katakan, saya hibahkan rumah saya untuk Anda, apa maksudnya? Sejak saat itu rumah itu berpindah tangan menjadi, maka saya tidak boleh ikut campur lagi. Dah miliknya, terserah dia. Mau dijual, mau dipakai sendiri, atau diapain. Yang penting ini sudah berpindah tangan, hibah. Tapi saya katakan, saya rukbakan rumah ini untuk Anda. Maknanya, saya berikan fasilitas rumah ini Anda tempatin, tidak boleh dijual selama Anda menempatin ini, tetapi Anda manfaatkan untuk Anda selama Anda hidup. Kalau nanti Anda mati, kembali kepada saya. Jadi kalimat rukbah itu sudah membedakan dengan hadiah, hibah. Kalau hibah langsung putus, saya nggak punya hak lagi. Kalau rukbah, saya memberikan kepada seseorang dengan syarat. Sesungguhnya saya nggak ngomong syarat. Dengan satu kata saja, saya rukbahkan rumah ini untuk Anda. Berarti dengan kata-kata rukbah berarti terikat bahwa orang itu saya berikan hibah rumah ini sepanjang dia hidup. Silakan tempati, keluarga tinggal di sana, silakan. Nanti secara otomatis jika orang itu telah meninggal, kepada siapa hak itu tiba kembali? Balik kepada saya. Tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Kalau kebalik, yang meninggal saya dulu. Dia tetap punya hak rukbah sampai dia meninggal. Begitu meninggal, jatuh kepada ahli waris saya. Itu namanya rukbah, umrah. Adapun rukbah itu adalah memberikan hibah kepada seseorang secara otomatis dengan ijab qabul rukbah, maka orang yang menempati akan memiliki hak waris apabila saya meninggal lebih dulu. Tapi andai kata yang bersangkutan diberi rukbah meninggal lebih dulu, maka hak itu jatuh kembali kepada saya. Di mana kalau gitu bedanya antara umrah dan rukbah? Jelas kira-kira? Gimana kalau umrah tadi? Memberikan sesuatu sepanjang dia hidup, jika dia mati maka kembali kepada si pemilik. Tidak bisa diwariskan kepada pemilik rukbah, umrah. Andai pemberi umrah itu meninggal lebih dulu, orang yang menerima umrah tetap punya hak untuk memanfaatkan umrahnya tadi sampai dia meninggal. Jika sudah meninggal, maka kepemilikan jatuh kepada ahli waris si pemberi umrah. Jelas sampai sini Bapak-bapak Ibu-ibu? Apa rukbah bedanya? Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan syarat, meskipun tidak diucapkan. Dari kata-kata rukbah sudah mengikat. Andai kata pemberian itu diberikan kepada seseorang, maka lihat siapa yang lebih dulu meninggal. Andai kata yang memberikan hibah lebih dulu meninggal, berarti jatuh kepada pemberi, yang diberi. Dan ahli warisnya yang diberi punya hak. Ahli waris saya tidak. Tapi andai kata yang diberi itu meninggal lebih dulu, maka seperti umrah, balik lagi ke saya. Berarti dalam hal memberi ini harus ada ijab qabul yang jelas. Maaf, kadang-kadang terjadi perselisihan begini. Saya pernah menyelesaikan suatu kasus waris. Sebetulnya sederhana penyelesaiannya, cuman karena anggapan Pak. Jadi sudah 5 tahun lebih orang tuanya meninggal, ternyata keluarganya ribut berkaitan dengan waris. Salah satu warisnya adalah rumah yang ditinggali oleh salah satu anaknya, si anak itu merasa ini miliknya. Kenapa ngomong? Karena bapak waktu belum meninggal ngomong, udah rumah itu tempatin untuk kamu.
tempatin untuk kamu. Jelas gak ijab kabulnya? Jelas gak? Bisa ditafsirkan gak? Tiap orang pengacara, kalau ada satu pasal, itu antara satu pengacara dengan pengacara lain tafsirannya beda gak? Di saat dia pengacara sedang membela, pengacara sedang menuntut, kira-kira penafsirannya beda nggak? Kalimat tempatin untuk kamu, ini penafsirannya beda nggak? Mungkin menurut si bapak, ya udah tempatin aja selama kamu belum punya rumah. Mungkin menurut anak, oh enggak, udah buat saya. Berhati-hatilah dalam ucapan. Kenapa? Al-muslim ala syuruti. Muslim itu terikat dengan syarat. Makanya antara hibah, antara umrah, antara rukbah itu dipertegas agar dengan ucapan itu terikat syaratnya. Kan gampang Pak, saya cuma katakan, saya hadiahkan untuk, saya hibahkan untuk Anda, saya umrohkan untuk Anda, saya rukbahkan untuk Anda. Satu kalimat pendek, tapi maknanya beda-beda, tegas, jelas. Maka dalam hal ini, jika kita hendak memberikan sesuatu kepada seorang yang kita cintai atau kepada siapapun, harus jelas maksudnya. Pak, ini maksudnya apa Pak? Saya suruh nempatin rumah ini. Ya sudah, selama kamu belum punya rumah, jadi milik saya Pak. Oh ya enggak, milik Bapak. Nanti Bapak meninggal jadi waris. Jelas apa enggak? Maka nanti setelah Bapaknya meninggal, waris. Ketika umumnya udah kamu pakai, sudah kamu pakai, untukmu kamu pakai. Menurut persepsi si anak bisa jadi milik saya, diberi. Katakanlah, oke, persepsi si anak benar. Tapi menurut dalil, boleh nggak orang tua hanya memberikan hibah kepada seorang anak, yang lainnya nggak dapat? Maka berlaku dalil ini, hadis yang akan kita bahas ini, yang nomor 954. Apabila orang tua menghibahkannya kepada anak tidak merata, tidak adil, maka secara otomatis, secara hukum syar'i, hibah itu batil. Maka saya katakan kepada si anak yang merasa memiliki rumah, batil. Meskipun bapak Anda mengatakan, saya hibahkan rumah itu untuk kamu. Kamu sudah tempati selama 5 tahun. Batil. Kenapa? Karena hibah seorang ayah kepada anak, orang tua kepada anak, yang diberikan tidak adil, maka wajib ditarik kembali hibahnya, atau berikan kepada setiap anak hibah yang sama. Sama bukan berarti harus sama lokasi, bukan berarti harus sama posisi. Contoh Pak, orang tua punya beberapa tanah. Di Jaka Sampurna ada tanah 500 meter. Di Pondok Gede ada tanah 500 meter. Di Cikarang ada tanah 500 meter. Anaknya 3, deh hibah yang di Jaka Sampurna untuk kamu 500 meter, Pondok Gede untuk kamu 500 meter, Cikarang untuk kamu 500 meter. Kira-kira ngiri-ngirian gak Pak? Kenapa ngiri Pak? Kan sama-sama 500 meter. Nah, di sini mungkin 10 juta semeter, di Pondok Gede mungkin 2 juta semeter, Cikarang 500.000 semeter. Maka dalam hal ini yang namanya sama bukan sama luas saja, harus setara. Misal yang di Pondok Gede 500 meter, yang di sini 100 meter, yang di Cikarang 5.000 meter. Begitu di ekuivalen harganya mirip, sama, beda-beda dikit. Adil enggak? Adil. Adil. Adil tidak harus sama rata, tidak harus sama besar, tapi sama nilai. Contoh, Bapak punya anak 4, yang satu kuliah semester akhir, yang satu baru masuk kuliah semester pertama, yang nomor 3 SMP kelas 3, yang nomor 4 SD kelas 5. Uang sakunya sama enggak? Sama enggak? Kok enggak sama? Bapak enggak adil. Apa itu uang saku yang diberikan kepada anak? Hadiah atau hibah?
Hadiah atau hibah? Apa bedanya hadiah dengan hibah? Apa bedanya hadiah dengan hibah? Hibah itu memberikan sebagian harta dan tidak hanya kepada orang yang dicintai, kepada siapa saja. Baik itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yayasan, untuk kepentingan umat, hibah namanya. Bisa umroh, bisa rukbah. Tapi kalau hadiah itu pemberian tanpa pamrih karena rasa cinta, karena rasa sayang. Maka kalau orang sudah ngasih hadiah, jangan ngungkit-ngungkit. Dah ikhlas karena Allah. Dan hadiah itu diberikan kepada orang yang kita cintai. Bapak ibu nggak bakal ngasih hadiah kepada orang yang nggak Anda kenal. Apa tuh kalau nggak Anda kenal? Pemberiannya namanya apa? Sedekah. Hadiah kepada orang yang kita kenal. Nggak mungkin kita nggak kenal nggak ngasih hadiah. Ada yang halal, ada yang haram, tergantung bagaimana proses pemberiannya. Bapak belanja sekian, ibu belanja sekian. Kalau belanjanya sekian dapat hadiah anu, belanja sekian dapat hadiahnya anu. Kadang piring, kadang gelas, kadang sendok. Ada pernah begitu? Hadiah bukan itu? Hadiah bukan? Bukan. Tipu muslihat. Ya. Loh. Hadiah itu tanpa pamrih, Pak. Aku cinta kepadamu, aku berikan hadiah. Tuh hadiah. Lah, Bapak beli dapat pemberian, apa namanya? Bukan hadiah, itu tipu muslihat. Apa namanya? Halal nggak? Halal kalau tidak ada gharar. Kalau tidak ada najas. Kalau ada najas di sana, kalau ada gharar di sana, haram. Haram. Itu kan sebetulnya apa sih? Ya apa namanya? Bisnisnya orang-orang yang pengen nyari untung supaya orang tertarik lalu diiming-imingi. Kalau gitu apakah itu hadiah? Enggak, hadiah itu murni pemberian yang bapak-bapak, ibu-ibu biasa dapat dari seseorang, dari tetangga, dikirimin makanan, dikirim oleh-oleh, itu hadiah namanya. Sesuatu pemberian dari orang yang mencintai kita dan kita mencintai seseorang, kita berikan hadiah. Jadi hadiah itu pemberian-pemberian yang sifatnya insidentil, Pak, kapanpun bisa. Tapi kalau hibah, memberikan sebagian harta kita, nilai bobotnya lebih besar. Kalau Bapak pulang dari luar kota, tugas selama 1 pekan, mikir, waduh apa ya nanti oleh-oleh untuk anak-anak, untuk istri, apa namanya itu? Hadiah, bukan hibah. Hadiah, pemberian kepada orang yang kita cintai karena memang kita mengharapkan dengan ikhlas karena cinta kita kepada dia. Itulah bedanya hadiah dan hibah. Mirip-mirip ya, tapi semuanya itu adalah sedekah, perbuatan baik. Baik, sekarang kita bahas hadis yang pertama tadi. Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai dari Nu'man bin Bashir. Anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Bahwasanya bapaknya Nu'man, yakni Nu'man bin Bashir. Siapa berarti kalau bapaknya Nu'man? Bashir. Bashir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian faqala, Bashir berkata kepada Rasul, Inni nahaltu beti hadza ghulama kana li. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghibahkan, aku telah memberikan kepada anakku, yakni Nu'man ini, seorang budak yang aku miliki, aku berikan kepada dia. Jadi bapaknya punya budak yang bagus, budak yang berharga, lalu bapaknya memberi hadiah budak itu kepada Nu'man, seorang. Dan bapaknya ingin Rasul menjadi saksi. Ya Rasulullah, persaksikan, aku berikan hadiah, aku berikan hibah, budak laki-lakiku aku hibahkan kepada anak laki-lakiku yang bernama Nu'man. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, Akulla waladika nahaltahu mithla hadza. Wahai Bashir,
apakah anak-anakmu kamu berikan hibah seperti ini? Jadi Rasul tahu bahwa Bashir punya anak bukan cuma Nu'man, ada beberapa anak yang lain. Cuman Bashir memberikan hibah hanya kepada Nu'man seorang. Maka Rasul bertanya, ya Bashir, apakah anak-anakmu semua kamu berikan seperti ini? Maksudnya dengan pemberian yang sama? Faqala, maka Bashir berkata, la, tidak ya Rasulullah, saya hanya berikan kepada Nu'man saja. Berarti apa ini? Orang tua lebih condong cintanya kepada seorang anak, lalu si anak dikasih hibah, yang lainnya? Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kadang-kadang lebih mencintai seorang anak dari yang lain. Pernah apa pernah? Wajar atau wajar? Wajar. Cinta dalam kasih sayang gak ada masalah. Dalam memberikan hadiah gak ada masalah. Seperti tadi, ongkos antara anak ini dengan ini berbeda, gak ada masalah. Hadiah namanya itu, bukan hibah. Pemberian seorang tua kepada anak karena rasa cinta, dan itu sebuah kewajiban memberikan. Karena dia butuh biaya untuk sekolah. Maka dalam hal ini mencintai seseorang dengan yang lain halal, tidak ada masalah. Dalam hadiah berbeda sedikit nggak ada masalah. Tapi dalam urusan hibah sama, tidak boleh curang. Tidak boleh curang, harus sama, adil, setara. Bagaimana dengan anak perempuan? Dengan anak laki-laki tetap harus adil, setara? Gimana? Anak laki-laki berapa kalau dapat waris? Nanti bab tentang waris kita akan bahas nanti setelah ini selesai. Hibrah, umrah selesai, insya Allah nanti ada wakaf dan yang lainnya kita bahas waris. Anak laki-laki 2, anak perempuan? Kalau hibah? Apakah sama yang dimaksud adil itu berarti laki-laki 2 dan perempuan 1? Tidak. 2 laki-laki, perempuan 1 itu namanya waris. Apa bedanya waris dengan hibah? Waris itu dibagikan, diselesaikan setelah orang tua. Kalau hibah diberikan ketika masih nggak ada kaitannya hibah dengan waris. Waris itu hukum tersendiri yang Allah sudah tetapkan. Sedangkan hibah diperintah berlaku adil. Maka yang rojih dari seluruh pendapat jumhur ulama, 4 imam mazhab mengatakan hibah kepada orang laki-laki, anak laki-laki dan perempuan sama, setara. Hibah kepada anak kecil dan anak dewasa sama, setara. Kalau waris setara dan adil sesuai dengan aturan. Anak laki-laki 1 sudah nikah umurnya 25 tahun. Anak laki-laki yang ketiga paling kecil masih kelas 6 SD. Ketika waris sama enggak? Sama. Yang 25 tahun dapat 100 juta, yang SD kelas 6 100 juta. Sama, umur tidak dibedakan. Demikian pula hibah. Setara, umur tidak dibedakan, jenis kelamin tidak dibedakan. Kalau waris tidak dibedakan jenis kelamin dan umur, tapi dibedakan hak antara laki-laki dan wanita. Maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, farji'hu, ambil hibahmu itu. Ambil hibahmu itu. Kenapa harus diambil? Di sini diriwayatkan secara lengkap kembali. Wa fi lafdin, dan dalam satu lafaz dikatakan, famtalaqa abi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapakku pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya bapaknya tadi? Yakni Bashir, liyushhidahu ala sadaqati. Agar Rasulullah menjadi saksi atas apa? Sedekah bapak yang diberikan kepadaku, yaitu hibah tadi, hibah seorang budak. Supaya sah ini budak sudah menjadi miliknya Nu'man, bukan lagi miliknya Bashir. Maka supaya sah, bapaknya Nu'man yaitu Bashir ingin Rasul menjadi saksi atas pemberian itu, atas hibah itu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bashir, afa'alta hadha biwaladika kullihim? Wahai Bashir, apakah kamu memberikan hibah ini semuanya sama kepada seluruh anak-anakmu?
Jadi anaknya ada beberapa, ada banyak. Apakah kamu kasih hadiah sama seperti Nu'man semuanya? Semuanya kamu berikan? Qala la. Maka Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda kepada Bashir, Ittaqullah wa'dilu baina auladakum. Inilah kalimat yang dipakai dalil oleh jumhur ulama. Kata-kata ittaqullah dan berlaku adilah di antara anak-anakmu. Berarti orang tua yang berlaku tidak adil enggak takut sama Allah. Orang tua yang takut sama Allah berlaku adil terhadap seluruh anak-anaknya. Rasul enggak membedakan jenis kelamin dan umur. Selama itu anaknya punya hak yang sama dalam hibah. Tapi kalau waris, Allah yang menentukan, bukan manusia, bukan orang tua. Maka orang tua nggak boleh ngomong begini, nanti kalau bapak ibu mati jangan rebutan waris ya, bapak pengen kamu harus adil, biar tidak rebutan, pokoknya adil, bagi rata. Konyol orang tua yang ngomong begitu. Kalau ada ngomong begitu seakan-akan apa? Hukum Allah nggak bagus, hukum Allah tuh nggak adil. Masa laki-laki 2 perempuan 1, yang adil itu tuh bapak adil, bagi rata. Berarti si bapak ini durhaka kepada Allah. Maka tidak boleh wasiat seperti itu. Andai ada orang tua berwasiat seperti itu, wasiat itu dengan sendirinya batil. Jika si anak meneguhkan, melaksanakan wasiat itu, dosa keduanya. Bapaknya wasiat, dosa. Anaknya menjalankan wasiat, dosa. Karena wasiat itu telah apa? Menutup hukum Allah, menyimpang dari hukum Allah. Enggak boleh. Orang yang menyimpang dari hukum Allah itu luar biasa resikonya. Surat 41 ayat 40. Apa terjemahannya di sana, Pak? Karena kadang-kadang agak sedikit berbeda terjemahannya dengan makna sesungguhnya dalam lafaz Arabnya. Apa terjemahannya Pak Iman? Surat 41 ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Adakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mengingkari, benar gak kira-kira artinya? Innalladzina yulhiduna atau yakfuruna? Kalau yakfuruna mengingkari, apa bedanya mengingkari Pak? Udah gak mau percaya, gak mau nerima, enggak aja, itu mengingkari namanya. Tapi kalau yulhiduna, menyimpang, meleset, atau menyelisihi, mirip-mirip dengan mengingkari Pak. Tapi sesungguhnya yulhidun itu gini, saya buatkan contoh. Sekarang ini banyak sekali olahraga yang lagi digandrungi, olahraga memanah. Ibu-ibu pun ikut latihan manah. Orang kalau baru pertama latihan manah itu kira-kira sasarannya berapa meter? 50 meter atau cuma 5 meter? 5 meter, 10 meter atau 6 meter gitu kan? 5 meter saja orang yang baru latihan kira-kira meleset atau tepat sasaran. Nah, kalau ada orang memanah, meleset, nggak tepat sasaran, itu namanya ilhad. Tidak tepat sasaran, melenceng. Jadi yulhidun artinya apa? Mereka yang melenceng, tidak tepat sasaran, melenceng dari hukum Allah. Ada hukum waris, kata Allah laki-laki 2, perempuan 1. Kata bapak, orang tua, biar adil. Nah, dia mengingkari hukum waris enggak? Enggak. Dia yakin hukum waris ada, tapi melenceng, apa namanya? Lari dari ketentuan Allah. Itu namanya yulhidun. Kalau mengingkari, enggak, saya enggak percaya hukum waris. Ah, tuh ingkar. Kalau dia percaya hukum waris,
Tapi kalau nanti saya nggak wasiat, nanti hukum warisnya 2 dan 1, laki-laki 2, perempuan 1. Biar adil, saya wasiat nanti bapak mati tolong bagi rata. Warisnya dibagi, percaya nggak dengan hak waris, hukum waris? Percaya, tapi mengikuti aturan nggak? Apa namanya? Yulhidun. Beda dengan yakfurun. Beda, kalau mengingkari Pak, nggak ada hukum waris. Itu dia. Contoh lagi, maaf. Perintah sholat wajib nggak Pak? Orang Islam yakin nggak sholat itu wajib? Tapi kenapa nggak sholat? Mengingkari atau dia menyimpang? Dia yakin sholat itu wajib, kok nggak sholat? Menyimpang dia. Kalau mengingkari, nggak usah sholat, nggak apa-apa. Yang penting manunggaling kulolan Gusti. Nah itu udah beda. Itu ingkar namanya. Dia menganggap apa? Nggak usah sholat. Kalau sudah levelnya udah level tinggi, nggak usah sholat. Kita ngapain sholat? Kamu kan levelnya masih rendah. Berarti Rasul levelnya masih rendah. Wong sholat kok Rasulullah. Itulah bedanya ilhad, menyimpang. Jadi maksud ayat ini adalah ada umat Islam meyakini Quran, meyakini hukum Allah, tapi hukum Allah disimpangkan, disalahartikan, disalahgunakan, diselewengkan, nggak tepat. Apakah Allah tidak lihat? La yakhfauna alaina, nggak akan tersembunyi dari kami. Maka Allah katakan di situ, afamayulqa finnari khairun ammayati aminan yaumal qiyamah. Apakah kelak orang-orang yang dilempar ke neraka itukah yang lebih baik atau yang menemui Allah dengan rasa aman pada hari kiamat? Kira-kira pertanyaan ini butuh dipertanyakan nggak Bapak Ibu? Perlu ditanya nggak? Kalau saya pertanyakan singkat begini, menurut Bapak Ibu mana yang lebih baik? Yang nanti dilempar ke neraka atau yang masuk surga? Nggak usah dijawab Pak. Untuk apa dijawab? Jawabannya sudah pas. Coba saya tanya, menurut Bapak 10 tambah 10 itu 20 atau 1? Bapak nanya ngapain? Anak TK juga mungkin bisa jawab. Masa 10 tambah 10 1? Bodoh amat Bapak. Mungkin nggak ada orang jawab, dilempar ke neraka lebih baik? Jawabannya cuma 1. Apa maksudnya Pak? Sebuah pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Apa namanya? Sindiran, sarkasme, disindir Allah. Kamu udah tahu masuk neraka itu buruk, masuk neraka itu jelek, masuk surga lebih baik. Kenapa perbuatanmu kok menyimpang? Itu dia. Kenapa menyimpang? Kenapa nggak ikutin hukum Allah? Anda meyakini hukum Allah, tapi kenapa nggak Anda jalankan? Nggak bakal sembunyi dari ayat Allah, nggak bakal tersembunyi dari Allah. Pasti ketahuan oleh Allah. Andai kata Anda ingin tetap menyimpang, coba lihat ujung ayatnya apa kata Allah. I'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Terserah kamu deh. Kira-kira kata-kata ini apa ini Pak? I'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Lakukan terserah kamu. Ini perintah atau larangan? Kalimatnya perintah, lakukan terserah kamu. Tapi maksudnya apalagi tuh kalau ada perintah tapi sesungguhnya ngelarang? Sindiran, sarkasme. Kalau nggak mau disindir, dibiarkan, pembiaran. Terserah kamu deh. Saya yakin bapak-bapak ibu pernah ngomong seperti itu sama anak. Kapan bapak ibu ngomong sama anak begitu? Terserah kamu sana. Lagi marah atau lagi muarah banget? Berarti bapak lagi ngelarang. Kenapa kok nyuruh? Karena kamu tuh nggak ngerti apa? Udah tahu salah, kenapa kok dilakukan? Seperti itulah Allah nyindir kita. I'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi Allah tahu apa yang kamu perbuat. Maka supaya kita jangan berbuat asal-asalan, harus punya rasa apa Pak? Harus punya iman. Dan salah satu bagian iman itu apa? Al-haya, malu. Coba dibuka Pak, Bulughul Maram nomor hadis 1552. 1552. Silakan Pak Iman bisa dibaca.
1552. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu itu sebahagian daripada iman, muttafaqun alaih. Al-haya'u minal iman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Malu sebagian dari. Kalau begitu Pak, kapan orang boleh berbuat seenaknya? Kapan orang boleh berbuat seenaknya? Kalau nggak punya iman, kalau nggak punya malu, terserah. Berarti kalau Anda nggak punya malu berbuat seenaknya, Anda belum sempurna imannya. Maka di hadis berikutnya yang nomor 1553-nya dari Abu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya mimma adroka nas min kalamin nubuwatil ula." Yang didapati oleh manusia, umat nabi-nabi dari dahulu, para nabi-nabi berkata kepada umat. Apa Nabi berkata kepada umatnya? Idza lam tastahi, hai umatku, jika kamu tidak punya rasa malu, fasna masyita. Kalau kamu nggak punya malu, berarti kalau kamu nggak punya iman, terserah kamu deh. Jadi orang-orang yang berbuat seenaknya tuh dibiarkan oleh Allah. Terserah kamu, nggak punya malu, menyimpang dari aturan Allah kok nggak malu. Ya silahkan kalau begitu. Itulah, maka tadi begitu Nu'man Bashir kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku cuman hadiahkan kepada Nu'man. Kamu kasih nggak semua anak-anakmu begitu? Tidak. Maka Rasulullah kan bertanya, afa'alta hadza biwalidaka kullahim? Apakah kamu berikan semua itu kepada anak-anakmu? Faqala la. Tidak. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qala ittaqullah wa'dilu baina auladakum. Takutlah kamu kepada Allah. Perbuatanmu itu salah, menyimpang. Kamu meyakini boleh hibah kepada anak, tapi cara hibahnya kamu menyimpang, enggak sesuai dengan aturan. Maka takutlah kepada Allah, berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Maka kemudian faroja'a abi, bapaknya Nu'man yaitu Bashir ngambil lagi, ditarik kembali. Jadi apa namanya ini? Pemberian orang tua, hibah orang tua kepada anak ditarik kembali halal. Apa syaratnya boleh menarik kembali hibah? Kalau tidak adil, maka boleh tarik kembali. Kalau tidak adil, tarik kembali. Meskipun adil, boleh nggak narik kembali? Hibah diberikan adil, boleh nggak tarik kembali? Boleh jika si anak tidak sesuai dengan permintaan orang tua. Contoh, bapak hibahkan mobil bapak untuk anak yang lagi kuliah. Nih mobil untuk kamu, hibahkan. Meskipun si anak yang lain nggak dapat karena SD, masa iya anak SD dikasih mobil? Paling apa? Sepeda paling kan. Saat itu si anak dapat mobil. Kira-kira jika bapak, ibu, anaknya kuliah dikasih mobil, tujuannya apa? Kemudahan, biar lebih mudah lagi, biar belajarnya lebih serius, nilainya bagus, atau bisa terserah kamu deh pakai mobil seenaknya. Ternyata dikasih mobil justru ngawur, nilainya jeblok, belajarnya nggak beres, malah pulang malam. Berarti apa? Tarik kembali. Meskipun pemberiannya sudah adil. Kenapa boleh narik kembali Pak? Nggak sesuai dengan keinginan. Kalau, oh iya nggak apa-apa, mau yang bagus nggak? Mobilnya diganti lagi ya, tambah ngawur si anak. Maka orang tua menarik kembali hibah kepada anak, satu, jika tidak, dua, adil tapi nggak sesuai pemanfaatannya. Maka saat itu orang tua berhak menarik kembali. Lalu faraddatil kasadaqah, kemudian diambil kembali. Jadi Nu'man Bashir pulang, kemudian ditarik kembali budak yang pernah diberikan. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim qala, berkata bapakku, fa ashhid ala hadza ghairi,
Yakni saat itu Nu'man datang kepada Rasul, ya Rasul, persaksikanlah bahwa aku telah mendapatkan hibah ini dari bapakku. Summa qal, kemudian Rasul bersabda, ayasurruka ayyakunu laka fil birri sawaan. Hai Bashir, apakah kamu mau anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu? Qala bala, tentu wahai Rasulullah, aku mau anakku semua berbakti kepadaku. Qala, maka Rasul bersabda, fala idzan, maka hendaklah kamu jangan membeda-bedakan di antara mereka, berlaku adillah. Jangan membeda-bedakan. Dari dalil ini jelas, siapa yang memberikan hibah kepada anak, berlakulah adil. Tapi kalau hibah bukan kepada anak, kepada saudara, Pak, Bapak punya saudara 2 atau 3, satu dikasih hibah mobil, satu hibah motor, satu kasih hibah tanah 100 meter. Yang tanah lebih mahal, mobil agak mahal, motor murah. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa boleh? Saudara, enggak ada kaitannya. Anda ngasih hibah boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau kepada anak berlaku adil. Kenapa? Karena anak itu ada kans nanti akan menjadi anak-anak yang soleh. Coba Bapak punya anak 3, satu dikasih gede, yang satu kecil, yang satu enggak dikasih. Kira-kira anak-anak gimana? Coba Bapak ketika itu dikasih orang tua Bapak, beda dengan yang lain. Bapak curang nih, cuman sayang sama dia nih. Akhirnya apa? Ada suuzon, ada kebencian. Akhirnya si anak boleh jadi tidak berbakti dengan baik kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Sepertinya hari ini kita bahas 954, 55 dan tadi sudah kita bahas 956 dan 57. Jadi kita sudah bahasnya tentang ini. Intinya hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anak. Jika tidak adil, tarik kembali, atau tidak sama sekali diberi, atau diberikan dengan sama dan sebanding adil. Atau hibah yang sudah diberikan kepada anak, tapi anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua dalam memanfaatkan hibah tersebut, maka boleh ditarik kembali. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman kajian kita sehubungan dengan ada pengumuman nanti dari Ustadz Iman. Apakah ada pertanyaan Ustadz atau cukupkan? Baik, silakan jamaah yang langsung mungkin ada pertanyaan. Nanti setelah ini akan kami sampaikan pengumuman untuk himbauan wakaf pembangunan masjid di Papua. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang mau saya tanyakan soal hibah dan juga wasiat. Ini ada seorang janda Pak Ustadz. Seorang janda punya anak pungut. Semakin besar anak ini sudah kuliah tingkat 2. Sementara ibunya yang janda ini tidak mau ngasih tahu bahwa dia sebenarnya anak pungut. Kemudian dia bicara sama saudara-saudaranya, ibu janda ini, kepada keluarganya, orang tuanya, bahwa dia akan menghibahkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya mau dihibahkan. Bahkan wasiatnya itu pun akan diberikan pada anak pungut itu, yang hartanya bisa diperkirakan miliaran, belasan miliar. Sementara saudara-saudaranya dan orang tuanya yang sepuh, seorang ibu udah tua, ini dalam keadaan ekonomi lemah. Nah, hukumnya gimana Pak Ustadz? Janda dengan itu janda sekarang tersebut? masih hidup? Masih hidup, jandanya masih hidup. Jika si janda itu Makasih, berbuat demikian, dosa besar, haram. Bisa dilihat nanti di surat 33, surat Al-Ahzab, itu dari ayat ke-5, ayat ke-6, itu semuanya bercerita tentang anak angkat. Anak angkat atau anak pungut ya Pak, apalah namanya. Di situ disebutkan oleh Allah, Allah tidak menjadikan anak angkat itu menjadi anak kandung. Itu hanya ucapanmu di mulutmu. Di ayat 4-nya tuh demikian Pak. Kemudian di ayat ke-5 dikatakan bahwasanya panggil anak-anak angkatmu itu dengan nama bapak-bapak mereka, nggak boleh disembunyikan. Kalau toh tidak diketemukan bapaknya, panggil dengan maula, dia itu maula. Si orang tua angkat menyembunyikan bahwa dia bukan anak angkat supaya taunya dia anaknya, haram, dosa besar. Itu pertama. Kedua Pak, anak angkat tidak punya hak waris sedikit pun.
Maka jika anak angkat ingin diberikan hak, itu bukan waris tapi hibah, maka berlaku ayat ke-6-nya. Kalau orang tua angkat mau memberikan sekedar yang patut, halal. Kalau katakan wasiat semua hartaku yang miliaran ini hanya untuk anak pungutku, orang tua bapak saudara nggak dapat, dosa besar. Sebab si wanita janda ini namanya kalalah. Apa itu kalalah? An-Nisa ayat 176 bagian akhir dari ayat. Ini berkaitan warisan, Pak. Mereka bertanya kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, ada seorang wanita yang meninggal tidak punya siapa-siapa, gak ada orang tua, gak ada anak. Maka kalalah itu adalah hak waris yang jatuh kepada saudara kandungnya, murni. Jika saudara kandungnya itu laki-laki tunggal, jatuh semuanya ke sana. Jika saudara kandungnya perempuan seorang, jatuh untuknya setengah. Jika saudara kandungnya itu perempuan 2 orang, maka 2/3 atau lebih dibagi. Jika saudara kandungnya itu laki-laki dan perempuan bersekutu, maka laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi apalagi ada bapak, siapa yang paling punya hak? Orang tua. Bapaknya dapat berapa? Bapaknya dapat 1/6, si bapaknya janda nih. Ibunya masih ada, ibunya dapat 1/6, berarti sudah 1/3, sisanya 2/3. Karena bapak masih ada, 2/3 itu jatuh kepada bapaknya. Asobah, yang berhak mengambil harta waris, Pak. Maka bapaknya mutlak dapat harta 1/6 haknya sebagai seorang bapak, 2/3 hak asobah. Bapaknya dapat 2/3 plus 1/6. Jadi dapat berapa? 5/6. Sementara ibunya 1/6. Saudaranya nggak dapat apa-apa. Jika ternyata kok diberikannya kepada anak pungut, dosa, Pak, haram. Anak pungutnya nerima harta haram, si janda itu berwasiat dengan cara yang haram. Maka wasiat seperti itu wajib dibatalkan berdasarkan Al-Baqarah 183. Barang siapa yang berwasiat dan isi wasiatnya itu berat sebelah atau tidak adil, berlaku curang terhadap hak-hak wali yang lain, hak-hak waris bagi yang lain, maka tidak ada dosa bagimu rubah isi wasiat itu. Di situ. Kalau wasiatnya sah, wasiatnya hak, mutlak, nggak boleh dirubah. Yang merubah wasiat dosa. Nanti bisa dilihat wasiat itu dari Al-Baqarah 180 sampai 182. Afan, 83 itu tadi puasa ya, Pak ya. Puasa. Maksud saya 182. 182. Wa in kana mi musim janafan au itsman. Barang siapa yang orang berwasiat itu berlaku tidak adil, berat sebelah, berlaku dosa, maka fa aslaha bainahuma, disedamaikan antara mereka itu, tegakkan kembali kepada hukum Allah, fala itsma alai, maka tidak ada dosa baginya. Jadi wasiat itu dari ayat 180 sampai 182 harus tegak. Andai kata wasiat itu sesuai hukum Allah, wajib ditunaikan di ayat 181. Yang merubah wasiat haram, dosa besar. Tapi jika wasiatnya itu berlaku dosa, tidak adil, wasiat itu dirubah, maka tidak mengapa. Demikian, Pak, secara garis besar. Pak, kalau hibah gimana, Pak? Misalnya anak hibah itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga ya, Pak? Iya. Nanti bisa dilihat di hadis nomor 985. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu dalam keadaan punya harta banyak. 985. Itu bab tentang memberikan wasiat. Hibah dengan pemberian, dengan wasiat. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ingin memberikan semua harta. Kata Rasul, jangan. 2/3 jangan, setengah jangan, kebanyakan, 1/3 boleh, 1/3 pun banyak. Maka kalau kita merujuk dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, juga dari Abdullah bin Umar, sekiranya orang-orang merubah hibahnya itu dari 1/3 menjadi 1/4, itu lebih baik. Karena Rasul mengatakan 1/3 juga banyak. Kamu ninggalin ahli waris dalam keadaan miskin, minta-minta. Lebih baik mana? Ahli warismu kamu cukupin. Yang namanya anak pungut gak punya kewajiban, sudah dibesarkan saja sudah luar biasa. Jadi kalau mau menghibahkan maksimal 1/3, yang 2/3 menjadi hak apa?
waris. Nanti bab waris kita insyaallah kita bahas. Wallahu alam. Afan, sepertinya cukup sampai di sini. Qadarullah saya harus ada kajian lagi di tempat lain. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga apa yang kita sama-sama uraikan bawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudara sekalian sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih.